kandang koloni panggung itu kelebihan yang pertama adalah irit lahan. Kenapa 1:1 itu cukup untuk 1 kali 1 meter itu cukup untuk 1:5 ekor betina. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, maaf ya, ini kalau suaranya enggak seperti biasanya karena meriang ini. Terus aku kepikiran karena meriang ini ada hal yang pengen ku sampaikan, tetapi nanti mau menjawab requestnya, Mas, kamu ganti-ganti kandang induk mana yang recommended, nah mau tak jelasin. Nah sebelumnya tak lihat nih, ini kalau ajola tidak terawat, terus tidak ada kohenya sama sekali, terus airnya ini ada sekitar 20 sentian ya kayak gini. Nah ini sebenarnya tuh dulu saya buat untuk tampungan mancing ikan lele sih, karena tidak kepakai lagi udah buat tampungan itu di sini. Terus juga ke depan ini kalau nanti entoknya mau tak singkirin dong ya, entoknya tersingkirkan mau tak buat minimal ada kursi dari kayu untuk kita nyantai kalau ada tamu. Nah nanti di sini mau tak buat taman, terkhusus juga di dalam mau tak buat taman ya. Sakit boleh ke kandang nggak, Mas? Apalagi sakit batuk dan pilek. Jangan dibilang nggak nular loh ya. Bisa nular ke ayam dan sebaliknya. Bisa. Ini saya kasih tahu ke kamu ya. Itu bisa menular. Terus yang mau saya bahas sebelum kita berangkat ke kandang, tipe kandang itu namanya biosecurity. Aduh, peternakan internasional itu biosecurity-nya ketat. Jadi kamu kalau mau berkunjung ke peternakan ya, itu udah tempat sterilnya udah di depan sana, ini kandangnya. Masuk kendaraan aja masuk disemprot, spray dulu, lewatin genangan disinfektan, ban-bannya terus dispray, seret. Orangnya turun, sepatunya atau sendalnya dicelupin juga ke genangan air, spray. Setelah itu dipersilahkan mandi. Setelah mandi ganti baju yang koyok wong dioperasi tempat-tempat UGD gitu, istilah baju-baju bukan wearpack ya, kayak seperti wearpack lah, mungkin seperti wearpack atau baju lab dan sebagainya. Sebelum masuk ke kandang pakai baju itu, setelah mandi dispray lagi pakai disinfektan. Lebih ketat lagi disuruh pakai masker. Itulah salah satu kunci biosecurity lah. Kalau kayak kita kayak gini kan tidak mungkin, modalnya banyak, tapi nggak menutup kemungkinan kalau ada yang mempraktekkan seperti itu, minimal sediakan keran. Jadi kalau keluar masuk itu harus cuci tangan lah minimal. Makanya kita ini sebenarnya ya orang Indonesia ini yang ternak ini termasuk nekat, tapi itulah kalau sudah garisnya yang kuasa berhasil ya tetap berhasil. Loh, krungu suara pitik ngluruk sing umur telung minggu kender dengan pitik-pitik iki. Jadi itu namanya biosecurity kandang. Kenapa kok saya rekomendasikan pagar dulu? Salah satu penunjang biosecurity itu kandang, karena mensterilkan hewan peliharaan tetangga ini nggak masuk tempat kita, dan ayam kita juga nggak sowan ke tempat orang lain. Kenapa begitu? Kita nggak tahu loh, ayamnya tetangga bawa virus apa nggak masuk kandang kita. Terus dan sebaliknya, ayam kita main ke kandang tetangga pulang bawa virus bisa. Nah saya ini pakai masker buat video, maaf kalau suaranya ini. Nah, bahas lagi, Mas, ayamku masih sering kanibal. Cobalah gunakan ini namanya ekstrak puding, gantung-gantungan daun pepaya, gantung-gantungan daun kangkung, ini namanya ekstrak puding. Tuh, ngeker-ngeker. Itulah gunanya, kadang adanya pasir di situ karena ayam itu gatal. Kalau di liaran kamu ngeliatin tuh kadang semua apa yang diceker sama dia dimakan toh. Nah itulah gunanya ekstrak puding hijau-hijau ini kayak gini, mengalihkan supaya sifat kanibalnya tidak terjadi. Ini yang mainan yang sudah banyak warna ya. Sudah banyak warna untuk BB. Sementara saya mau menseleksi ketat karena saya melihat pengalaman dari salah satu strain. Aku ngeri kalau nanti tidak sesuai harapan. Jadi mending aku sebenarnya gemesnya apa?
Ya mungkin karena kamu terlalu percaya karo bacotanku, jadi pengen tenan karo sing jenenge pitik permut iki. Jadi tapi itu beban malah, Bang. Jujur itu beban. Nanti aku takutnya kalau ndak puas. Itu yang yang cacat masih tak urusin, alhamdulillah masih hidup. Tapi kayaknya tersiksa itu. Nanti gede dikit tak potong aja lah. Tapi itu malah beban bagi saya, takutnya ndak puas. Makanya kenapa saya jual jual pulet yang sudah kayak gitu, sudah aman, sudah melalui seleksi saya. Seleksi apa Mas? Seleksi postur. Kadang kalau kita jual ayam yang belum terseleksi postur nih, kamu lihat. Ini umur paling selisih seminggu. Nah, tapi bisa dilihat yang jantan kayak gini gede-gede lah wajar. Tapi yang betina itu ini umur sebulan, itu kemarin tak timbang masih ada yang 2,5, 2,7, tapi ada yang sudah 4 on, 5 on, yang jantan juga ada yang sudah 6 on. Nah itu nanti perlu saya seleksi. Saya seleksinya apa? Di antara ini yang bobotnya cepat besar, ya itulah yang tak jual. Yang enggak nanti saya alihkan menjadi kampung petelur. Dengan seleksi seperti ini nanti kita ngunci. Jadi yang beli ayam sudah dapat genetik yang pertumbuhannya bagus. Nah aman. Makanya permut saat ini belum berani jual DOC ataupun telur. Tapi kalau ada yang memaksa ke depan, saya bilang harus seleksi sendiri. Nah daripada kalau orang mudeng, kalau walah ini nggak sama rata pertumbuhannya ya, makanya mending tak amannya saya jual pulet itu sudah saya seleksi. Jadi kamu tinggal gedein aja sama nunggu telur. Oke, kembali ke topik, yaitu apa yang mau kita bahas. Tuh, nggak kesiwang wong. Apa yang mau kita bahas? Nah, kita masuk. Sebenarnya kalau lagi pilek walaupun pakai masker, nggak boleh masuk kayak gini. Yang mau kita bahas adalah kandang indukan. Pertama yang saya buat itu kandang koloni panggung yang miring itu. Kedua saya beralih ke tipe baterai. Ketiga saya berakhirlah di koloni ini. Nah kenapa? Kita bahas dulu kelebihan dan kekurangan kandang koloni panggung. Kandang koloni panggung itu kelebihan yang pertama adalah irit lahan. Kenapa 1:1 itu cukup untuk 1 kali 1 meter itu cukup untuk 1:5 ekor betina. 1 jantan 5 ekor betina. Kedua, praktis, telurnya gliding ke depan. Terus ketiga, air minum dan semuanya enak kita bersihinnya. Nah kekurangannya apa? Kekurangannya adalah ayam tidak bisa ceker-ceker, tidak bisa mandi media. Nah tidak bisa mandi media kayak gitu, tidak bisa kipu. Itu akan menyebabkan ayam tidak klimis. Nah kalau ayamnya tidak klimis, itu kurang seger dilihat, dia nggak bisa mandi media kayak gini, nggak seger-seger kayak gini. Nah terus apa? Di kukunya, karena dia tidak bisa ngais, karena dia di panggung, di kukunya pertumbuhannya panjang. Itu membutuhkan waktu untuk kita memotong kuku. Kenapa? Kalau tidak dipotong, terlebih khusus lagi dijago, kasihan waktu macek betinanya. Itu keuntungan dan kelebihannya. Tingkat fertilisasi, keefektifan kandang koloni panggung gimana Mas Jos? Oke, itu koloni panggung. Kedua, tipe baterai. Kenapa kok saya rubah tipe baterai? Dulu awal-awal main saya nggak ada niatan untuk menjual pulet kayak sekarang ini. Dulu awal-awal main itu terus lumayan meledak dikit, jadi pesanan DOC mulai ramai. Pesanan DOC ramai, otomatis induk saya nggak bisa saya jual. Induk saya harus saya pelihara sendiri. Melihat dengan lahan sesempit ini, saya berinisiatif yaitu pakai kandang baterai. Kenapa baterai? Kandang baterai dengan kesempitan lahan dia bisa meningkatkan populasi yang ada di kandang kita. Kita buat 2 tingkat atau 3 tingkat itu sudah istilahnya populasinya sudah 1:3. Dari koloni tadi muat 10, kalau kita buat baterai bisa muat 30 atau 50 dengan panjang 6 meter loh ya. Nah dengan kayak gitu, kekurangannya apa Mas? Kelebihannya itu tadi. Kekurangannya adalah kita harus banyak waktu. Banyak waktu apa? Untuk inseminasi buatan ataupun kawin duduk atau kawin tempel.
Itu butuh waktu loh ya, nggak mungkin nggak. Saya aja nggak kuat waktu itu. Waktu itu wah, pulang kerja maghrib gasak, habis saat maghrib gasak sadar sampai isak dan sebagainya. 4 hari sekali setiap Kamis dan Minggu saya IB itu seminggu 2 kali. Nah, kekurangannya, balik lagi kekurangan, itu capeknya di kotoran. Karena apa? Karena 1 kali 6 itu ada sekitar salari 20 kali 2 tingkat waktu itu saya 40 ekor. 1 kali 6 40 ekor. Bayangkan rasio kotoran turunnya ke tempat kotoran itu banyak banget. Walaupun saya sudah pakai pengurai dan sebagainya, tetap harus kita rajin manenin kotoran itu minimal 5 hari sekali. Tambah kerjaan manen. Terus balik lagi ke kelebihan. Kelebihan memang selain lahan kita tidak terlalu membutuhkan yang banyak. Yang kedua kelebihannya irit jago. Kenapa irit jago? Waktu itu saya 150 ekor hanya menggunakan 6 jago. Irit. Fertilnya gimana, Bas? Sama aja, fertilnya bagus, netasnya sama aja kok. Nah, teruslah berlabuh ke sini dengan pergerakan waktu yang mungkin saya waktunya terbatas, bapak juga terbatas, apalagi ibu itu panglima kandangku lah pokoknya. Lah ndak ono ibu ndak ngerti lagi saya, karena ya jam kantor saya dan bapak ini istilahnya kan terikat gitu loh kerjaannya. Kalau ndak ada, saya lihat ibu kasihan, ibuku masak nih wong, ngeresiki kandang, nyalinin air minum di palaron dan sebagainya, capek lah intinya. Akhirnya adalah yang ingin bermitra. Ya wis, indukanku tak geser ke mitra. Saya menyisakan biang-biang permut ini 12 ekor. Nah, 12 ekor saya harus berarti fokusnya apa? Karena kemarin desaan, Mas kamu tuh bisa buat induk sendiri kok ndak ada nama. Kampung super tok. Coba launching nama. Setelah launching nama, melihat pergerakan, oh antusiasnya bagus. Jadi saya berlabuhlah yang terakhir ke kandang koloni postal, bukan panggung. Kenapa postal, Mas? Pertama, kotoran ayam dengan rasio serapat apapun itu mudah tertangani. Mudahnya apa? Dia langsung tertutup media. Ini nanti nih baru nelek barusan, nanti diceker-ceker ketutup. Nah, kancane nyekeri ngono kae ketutup. Pengalaman rekod saya itu waktu kemarin itu 7 bulan, ndak pernah saya timpah, pernah saya timpah tapi ndak pernah saya panen, itu masih aman saja. Amonia aman dengan penanganan M21, penyemprotan M21 dan manajemen kapur dolomit dan sebagainya itu aman. Nah, itu jadi saya kalau merekomendasikan yang kamu pekerja kantoran yang waktunya ndak banyak, ini adalah kandang yang paling recommended buat Anda. Tapi Mas saya sudah koloni panggung, pertahankan. Aman juga kok, dengan rasio lebar 1x1 itu masih aman kotoran. Yang penting rajin semprot M21 sama kadang ditabur kapur dolomit. Kapur dolomit itu penting untuk di kohenya itu, ketika selesai bisa langsung jadi pupuk kandang. Pasir juga, kamu lihat sendiri dia tadi ngapa, itulah gunanya pasir. Yang bilang ikat amunnya, ya alhamdulillah tempatku ndak ada yang diikat-ikat talinya, ndak ono, pasir nggak duit tali lah istilahnya itu. Kandang 3 itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekarang bukan Anda harus mengukur saya, karena selera dulur-dulur semua yang di rumah ini yang lagi lihat video sama saya itu beda-beda. Pertama selera, kedua kesibukan dan waktu masing-masing. Saya dulu rekomendasikan ini karena lah irit lahan dan sebagainya. Saya akhirnya kok berlabuh ke sini, yaitu kalau dulur-dulur punya banyak waktu nganggur, mending kandang lahan sempit ya, mending kandang koloni panggung atau baterai sekalian belajar. Ini muat berapa? Saya buat ukuran ini sebenarnya ada di video sebelumnya, yaitu 2x2. 2x2 ini saya isi 1:5. Ini biang-biang permutnya, di sini 10, terus di sana 2. Jadi ada 12. Nah, itulah dulur sedikit banyak tentang kekurangan dan kelebihan kandang koloni. Batuk-batuk kayak gini, makanya aku harus kudu pakai masker. Nah, ini
Ini materi giduk. Berdiri dek, sayangku. Sayangku. Nah. Nih. Kemeringat aku nggak video. Tadi, ya aku ya Mas ya. Untuk kelebihan dan kekurangan 3 kandang yang sudah pernah kita alami karena pergerakan waktu dan kebutuhan kalau selera. Dulu kandang koloni karena induknya banyak, ya. Lahan sempit, 1 kali 6 itu muat 30 ekor. Kalau sekarang ini cuma muat 15. Terus dulu pesanan DOC pedaging banyak, makanya berlabuh ke baterai. Dulu bisa muat banyak, tapi ya semua itu karena waktu. Nah sekarang pergerakannya kita fokus ke pencetakan induk. Nah kalau nyetak induk kan tidak perlu banyak-banyak. Ini aja per minggu bisa menetaskan 70 ekor, ya kan? Sampai 70 ekor. Rata-rata 70 ekor. Padahal yang efektif bertelur baru ya biangnya permut iki kadang sapi perah dan omset bahan yang lain itu kadang telurnya belum stabil. Ini sapi perah udah mulai. Sapi perah 60% wingi ya. 60% udah mulai naik. Ukuran telur udah mulai meningkat gedenya. Ukuran telur udah istimewa banget. Nanti kamu itulah yang akan jadi permut generasi kedua dengan option pertumbuhan. Insya Allah lebih banyak karena sudah saya bocorkan yang permut gen 2 ada darah broilernya. Kalau yang gen 1 enggak, insya Allah ini blejet kampung. Blejet. Tulungagungan blejet. Tulungagung. Oke dulur, aku tak iki wis rada sempoyangan gemreges awakku. Wah tapi ini keringetan aku ya. Jadi intinya pesannya buat kamu adalah yang kamu punya banyak waktu. Ya sekarang gini, kamu kalau yang udah tahu saya, jadi tahu pekerjaan saya terus tahu pekerjaan bapak saya, kadang mikir lah kok masih mainan telek sih mas. Jadi gini loh ya, orang hidup ini ya kadang tuh nggak ada cukupnya. Manusia ini nggak ada cukupnya. Tapi selagi yang jelas intinya yang harus kamu garis bawahi, kamu harus tetap di jalur halal, jangan sampai di jalur yang haram. Bahaya, nggak kena di kamu, kena di anakmu, nggak kena di anakmu, nanti kena di cucumu, di keluargamu ngerentet. Itu bahaya. Tetap kudu harus di jalur halal. Mas kok sampai ndak wedi kesel ya? Kalau ndak kesel ya ndak jaya-jaya lah. Kamu cuma ngandelin rokok sama kopi, nongkrong dulu nongkrong kandang ya nggak melaku lah. Kamu harus berani capek. Ya intinya berani capek, tapi aja kecapean kayak aku ini meriang. Tapi enggak apa-apa, ada meriang ini sebuah teguran bagi saya. Mungkin ada yang kurang baik dari saya segala macam aspek lah. Meriang ini pengingat, penebus jerene Pak guruku ngaji ya. Ya disyukuri aja, yang penting dulu-dulu semua tetap kita saling mendoakan supaya ternak kita sama-sama berjalan dengan lancar. Ini harga ayam kampung panenan tempat saya luar biasa bagus. Prediksi saya mulai naik. Nah nanti kayak gini, karena ini pakan juga tetap naik nih. Kayak gini nanti wah yang nurunin DOC dan sebagainya. Habis lebaran ini mau gebu-gebu. Pasti nanti semakin peternak banyak, semakin ya pesanan harga ayam akan semakin turun. Itu udah kunci alam. Tapi kalau sudah kamu jadi peternak, temu pasarmu yang rutin, harga ayam digoyang kayak apapun, kamu insya Allah tetap di titik aman. Itulah kelebihan kalau orang pintar mencari relasi atau pintar mencari hubungan dengan orang lain. Tapi ingat, semua harus dasar dengan kejujuran. Nanti orang itu akan puas sama kita. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, istimewa kiwir-kiwir. Salam akap peternak muda.